Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Durasita dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemodelan dan penelitian perilaku konsumen. Model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen adalah suatu teori yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Seseorang membeli produk tertentu merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi dalam menentukan desain produk, saluran distribusi, harga, dan program promosi yang efektif dan beberapa aspek lain dari program pemasaran perusahaan. Teori yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memberi barang atau jasa inilah yang disebut sebagai model perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, termasuk di dalam proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian ada tujuan dan fungsi model perilaku konsumen. Apa sih tujuan utama dari suatu model perilaku konsumen? Di sini ada dua. Yang pertama, untuk mengembangkan teori dalam penelitian perilaku konsumen. Yang kedua, untuk mempermudah dalam mempelajari apa yang telah diketahui mengenai perilaku konsumen. Kemudian fungsi model perilaku konsumen. Di sini ada beberapa fungsi model perilaku konsumen. Antara yang pertama adalah deskriptif, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan suatu penelitian membeli. Yang kedua, prediksi. Prediksi ini meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang, misalnya meramalkan merek produk yang paling mudah diingat oleh konsumen. Kemudian yang ketiga ada explanation, yaitu mempelajari sebab-sebab dari beberapa aktivitas pembelian, seperti mempelajari mengapa konsumen sering membeli barang dagang dengan merek yang sama. Apakah itu merupakan kebiasaan ataukah karena mereka menyukai merek barang tersebut? Nah, itu yang dinamakan explanation. Yang terakhir adalah pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Selanjutnya, model-model perilaku konsumen. Di sini ada beberapa model-model perilaku konsumen. Yang pertama itu model Henry Assail. Model Henry Assail memfokuskan pada perilaku pembuatan keputusan pembelian konsumen berdasarkan pengaruh-pengaruh individu, lingkungan, dan stimuli pemasaran. Menurut Assail, ada 3 faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian, yaitu pertama, konsumen individual, kedua, lingkungan, dan ketiga, penerapan strategi pemasaran. Yang kedua ada model Kotler. Kotler mengungkapkan bahwa perilaku konsumen dalam membeli barang atau jasa itu dipengaruhi oleh stimuli pemasaran, stimuli lain, dan karakteristik konsumen. Yang ketiga ada model Howard Schultz. Model ini lebih menitik beratkan pada pembelian ulang dan menggambarkan dinamika perilaku pembelian selama satu periode. Menurut model ini, seseorang mempunyai motif, pandangan, dan dapat mengambil keputusan melalui proses belajar. Dengan melakukan pembelian ulang, maka proses pengambilan keputusan menjadi lebih sederhana. Itu model Howard Schultz. Kemudian yang terakhir di sini ada model Angel, Corlett, dan Blackwell. Model ini menggambarkan dengan jelas bagaimana seseorang melakukan pembelian, mulai timbulnya kebutuhan sampai akhir pembelian, yaitu penilaian setelah pembelian. Model ini didasarkan pada proses pengambilan keputusan konsumen. Tahap dari proses pembelian menurut model ini adalah pertama, motivasi, kedua, pengamatan, dan ketiga, proses belajar. Presentasi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Yunita. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari slide sebelumnya, yaitu mengenai tahapan-tahapan penelitian perilaku konsumen. Riset konsumen memerlukan langkah-langkah yang benar dan pasti. Hampir setiap buku, teks tentang metodologi penelitian, termasuk juga buku riset konsumen, menguraikan langkah-langkah penelitian yang hampir sama pula. Oleh karena itu, ada 8 langkah utama di dalam melakukan riset konsumen. Di antaranya, yang pertama, mendefinisikan dan merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi kepustakaan. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis. Yang keempat, menentukan model. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, mengolah dan menyajikan informasi. Yang ketujuh, menganalisis dan menginterpretasi. Yang kedelapan, membuat generalisasi dan kesimpulan. Di sini saya menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu mendefinisikan dan merumuskan masalah. Sebelum melakukan penelitian, konsumen pastinya atau pemasaran terlebih dahulu harus
menentukan hal-hal yang dapat dipermasalahkan dalam penelitian tersebut, yaitu dengan menentukan masalah atau peluang apa yang ingin diteliti dari konsumen, yang harus didefinisikan dengan jelas baik keluasan maupun kedalamannya. Poin yang kedua yaitu melakukan studi kepustakaan. Teori-teori yang berlaku yang dapat dicari dalam buku-buku maupun dari hasil penelitian orang lain yang sudah maupun belum dipublikasi dapat menjadi suatu faktor keilmiahan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, menjadi titik acuan ada teori-teori ini menjadi suatu keharusan. Poin selanjutnya mengenai memformulasikan hipotesis. Hipotesis merupakan anggapan sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan diselidiki. Hipotesis berguna dalam hal membantu peneliti untuk menuntun jalan pemikiran agar mencapai hasil penelitian. Selanjutnya yaitu menentukan model. Dalam ilmu ekonomi manajemen misalnya, model matematika dapat dipakai untuk menguji hubungan antar fenomena tersebut. Misalnya Q, F dalam kurung variabel X dan variabel Y, di mana variabel X1, X2 merupakan variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan variabel Y1 dan Y2 merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh sebuah perusahaan. Dengan metode statistik yang ada, hubungan-hubungan dari fenomena yang ada itu akan diuji. Selanjutnya, mengumpulkan data. Data sebagai bahan baku informasi harus dikumpulkan berdasarkan pada kaidah-kaidah yang sesuai. Jika ada data yang diperoleh dengan cara yang salah, akibatnya adalah informasi yang dihasilkan pun akan salah. Pengumpulan data dapat bervariasi, mulai dari pengamatan yang relatif, sederhana, dan di suatu lokasi sampai survei besar-besaran mengenai perusahaan multinasional tersebut. Metode yang dipilih untuk sebagian besar akan menentukan bagaimana data yang akan dikumpulkan oleh konsumen. Di antara alat-alat yang dipakai untuk memperoleh data mentah tersebut yaitu pertama kuesioner, yang kedua uji standar, yang ketiga formulasi observasi, yang keempat hasil catatan laboratorium, dan yang kelima catatan kalibrasi instrumen. Selanjutnya, mengolah dan menyajikan informasi. Setelah dapat dikumpulkan, selanjutnya data diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah dan diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut. Misalkan dalam bentuk tabel, grafik, dan nilai statistik. Dalam langkah ini dapat digunakan komputer sebagai alat bantu dan memproses data, misalnya dengan menggunakan program SPSS atau membuat program tersendiri dengan menggunakan high level yang sesuai. Selanjutnya, menganalisis dan menginterpretasi. Di sini, informasi hasil olahan sebelumnya dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai dengan tujuan riset agar dapat menghasilkan kajian-kajian yang cukup tajam dan mendalam. Hasil kajian ini dilengkapi dengan tafsiran-tafsiran. Alat-alat analisis yang dapat digunakan adalah analisis kuantitatif maupun kualitatif, dan juga dapat menggunakan alat-alat analisis yang sesuai dengan bidang tertentu maupun alat-alat analisis statistik. Semua itu dapat dipakai sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, membuat generalisasi dan kesimpulan. Setelah melakukan analisis dan interpretasi, selanjutnya peneliti harus membuat generalisasi dari temuannya berdasarkan batasan-batasan penelitian yang ada, serta membuat kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan agar riset tersebut dapat ditemukan penyelesaiannya dan dapat diterapkan dengan baik. Pelaksanaan riset perlu mempertimbangkan saran-saran yang ada. Saran-saran tersebut dikemukakan karena penelitian yang dibuat memiliki berbagai keterbatasan dan asumsi. Jika suatu riset merupakan riset harapan, agar riset tersebut dapat diterapkan dengan baik, pelaksanaan riset tersebut perlu mempertimbangkan saran-saran yang ada. Jika sebuah riset merupakan riset dasar, artinya di sini riset yang bertujuan untuk kepentingan teori dan memiliki keterbatasan pada penelitian berikutnya. Biasanya disarankan untuk menindaklanjuti hasil riset
itu dengan menggunakan asumsi-asumsi yang lain, sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang berlaku umum. Tahap terakhir membuat laporan. Seluruh hasil di atas pada hasilnya atau pada akhirnya harus dibuat dalam sebuah laporan tertulis yang teknik penulisannya, walaupun tidak ada standar yang baku, secara umum dianggap sama. Di perguruan tinggi untuk program S1, laporan riset ini disebut dengan skripsi. Untuk program pascasarjana atau S2 disebut dengan tesis. Dan program doktoral S3 disebut dengan disertasi. Selanjutnya, hasil kerja tersebut akan dikaji bersama-sama untuk melanjutkan atau diputuskan apakah hasil itu perlu diubah, dilanjutkan, atau ditolak sebagai sebuah karya ilmiah yang benar. Selanjutnya yaitu metode penelitian perilaku konsumen kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar, atau data yang bukan dalam bentuk skala rasio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih rendah, yaitu skala ordinal dan nominal. Model yang digunakan dalam riset kualitatif yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Poin pertama yaitu pendekatan langsung, yang merupakan pendekatan yang dipakai dengan menjelaskan secara jelas tujuan penelitian kepada responden tersebut. Pendekatan terdiri dari dua macam, yaitu focus group merupakan wawancara yang dipandu oleh seorang moderator dalam jumlah kecil, dalam bentuk yang tidak terstruktur dan semaksimal mungkin dilakukan secara alami. Karakteristiknya yaitu pesertanya berjumlah 1-8 orang. Yang selanjutnya, karakteristik selanjutnya, komposisi peserta bersifat homogen. Jadi respondennya disaring terlebih dahulu, misalkan berdasarkan demografi atau sosial ekonomi. Yang ketiga, pengaturan santai, suasana informal karena diperlukan komentar yang spontan. Yang keempat, recording atau direkam dengan tujuan untuk menganalisis gerakan tubuh responden tersebut. Yang selanjutnya yaitu observasi. Moderator harus memiliki kemampuan mengobservasi hasil dari komunikasi dan menenangkan situasi kondisi yang ada dalam acara tersebut. Poin yang kedua mengenai wawancara, merupakan kegiatan mencari informasi yang dilakukan langsung terhadap responden dengan menggunakan teknik probing, yaitu tanya jawab yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari responden seperti motivasi, kepercayaan, perilaku konsumen, perasaan, mengenal suatu topik. Terdapat 3 macam teknik dalam wawancara. Yang pertama, laddering merupakan respon proses bertanya yang berubah-ubah dari produk karakteristik ke user karakteristik atau pendapat menurut kacamata konsumen. Yang kedua, pertanyaan mengenal isu tersembunyi yang lebih banyak melibatkan pendapatan pribadi. Yang ketiga, analisis simbolik merupakan pertanyaan yang memancing emosi responden dengan menghadapkan hal-hal yang bertentangan. Selanjutnya, pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung merupakan pendekatan yang dipakai dengan tidak menyebutkan secara jelas tujuan penelitian kepada konsumen. Teknik yang dipakai disebut projective teknik. Salah satu cara yang paling populer ialah dengan menggunakan teknik asosiasi. Respon dan diberi stimulus dan diminta memberi respon langsung pada saat jawaban tersebut muncul di pikirannya. Caranya adalah responden diberi daftar kata dan diminta memberikan respon seketika. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih berdasarkan pada data dihitung untuk menghasilkan suatu penafsiran. Isi rencana penelitian ini sudah dirumuskan dan data yang sudah siap diolah. Rencana penelitian mencangkup A. Permasalahan, B. Tujuan penelitian,
C. Kerangka pemikiran termasuk penggunaan konsep dan operasionalisasinya. Data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu data diskrit atau nominal merupakan data yang diperoleh dari hasil menghitung, bukan mengukur. Data nominal biasanya diperoleh dari penelitian yang bersifat eksploratif atau survei. Sedangkan data kontinum merupakan data yang diperoleh dari pengukuran. Data kontinum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu data skala rasio, skala ordinal. Skala rasio merupakan data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Skala rasio mencerminkan jumlah-jumlah yang sebenarnya dari suatu variabel. Skala ordinal merupakan skala yang bertujuan untuk membedakan antara kategori-kategori dalam satu variabel dan asumsi ada urutan atau tingkatan skala. Angka-angka ordinal lebih menunjukkan urutan peringkat, tidak menunjukkan kualitas absolut, dan tidak memberikan petunjuk bahwa interval-interval antara setiap dua angka itu sama. Skala-skala tersebut dapat dikategorikan sehingga jelas apa yang akan disamakan dan dibedakan dari apa yang akan diperbandingkan. Penelitian kuantitatif menggunakan pengujian hipotesis untuk menggambarkan keterkaitan atau hubungan antar masing-masing variabel dan dihubungkan dengan teori-teori yang bersangkutan. Analisis data penelitian perilaku konsumen. Pemasangan iklan di televisi untuk mempromosikan produk agar dapat meningkatkan pendapatan penjualan perlu adanya analisis. Permasalahan penjualan yang ada yang pertama yaitu bagaimana mengetahui sikap konsumen terhadap produk yang diiklankan. Yang kedua, mengetahui perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk yang diiklankan. Menurut teori Kotler tahun 2000, faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor budaya, faktor sosial, pribadi, dan psikologi. Faktor yang disebabkan oleh psikologi antara lain disebabkan oleh sikap konsumen itu sendiri. Maksud perilaku, model sikap, dan model perilaku yang paling terkenal adalah model yang ditemukan oleh Fishbein, di mana model ini menjelaskan faktor-faktor yang sangat penting terhadap analisis penelitian yang biasanya penjual atau konsumen lakukan. Selanjutnya, data yang dibutuhkan untuk menganalisis permasalahan di atas yaitu variabel. Yang pertama, variabel keyakinan pembeli, di mana tanggapan sebelum pembeli. Komponen ini dapat ditentukan atau disesuaikan dengan ciri produknya, misalkan alat fitness, treadmill 7 fungsi, di mana bahannya yang kuat dan anti gores, dan fungsi dari produknya itu sendiri. Yang kedua, variabel evaluasi merupakan tanggapan setelah menggunakan. Komponennya harus sama dengan komponen di atas, yaitu pertama, bahan yang kuat dan anti gores. Yang kedua, fungsi dari produknya. Dan yang terakhir, variabel keyakinan normatif merupakan pengaruh orang lain terhadap Anda dalam membeli produk tersebut. Yang pertama, tenaga penjualan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, orang lain. Yang keempat, variabel motivasi atau kemungkinan termotivasinya untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh pengaruh orang lain, sehingga variabel harus sama dengan yang di atas. Demikian pemaparan materi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.